Hai, perkenalkan nama saya Lala, absen 20 dari kelas 11 MIPA 3. Di video tugas kali ini, saya akan membahas tentang biografi dan juga peranan Jenderal Sudirman. Ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, biografi, kedua, karir militer, ketiga, jejak perjuangan, dan keempat, penutup. Yang pertama, biografi. Jenderal Sudirman memiliki nama lengkap Raden Sudirman, tempat tanggal lahir Senin 24 Januari 1916 di Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Agama Islam, berkebangsaan Indonesia, dan wafat di Magelang 29 Januari 1950. Dimakamkan di Taman Makam Kusumanegara, Yogyakarta. Beliau meninggal akibat penyakit tuberkulosis yang dideritanya. Ayah Sudirman bernama Karsid Kartawiraji, merupakan seorang pekerja di pabrik gula Kalibagor, Banyumas, dan ibunya bernama Siem, merupakan keturunan Wedana dari Rembang. Pada usia 8 tahun, Sudirman kecil diangkat menjadi anak oleh Raden Cokro Sumonaryo, seorang asisten Wedana di Rembang. Sudirman menempuh pendidikan di Holland Indie School, biasa disingkat HIS, atau Sekolah Rendah dengan Bahasa Pengantar Bahasa Belanda di Purworejo. Setelah lulus, melanjutkan sekolah ke Taman Siswa, lalu menempuh sekolah guru di HIK Muhammadiyah di Surakarta. Meski tidak lulus, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kemudian, pada tahun 1936, beliau menikah dengan Siti Alfiah dan dikaruniai 7 orang anak. Karir militer. Karir kemiliteran beliau dimulai pada 1943. Saat itu Sudirman menjadi anggota pembela tanah air atau PETA. Setelah selesai pelatihan di Bogor, Sudirman mendapatkan pangkat Sodanco dan menjadi komandan batalion PETA di Kroya, Jawa Tengah. Setelah Indonesia merdeka, Sudirman bergabung menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Saat menjadi anggota TKR, Sudirman berhasil merebut senjata pasukan Jepang dalam pertempuran di Banyumas, Jawa Tengah. Karena kepiawaiannya dalam bidang militer, Sudirman diangkat sebagai Panglima Divisi 5 TKR dengan pangkat kolonel. Jejak perjuangan. Pada November sampai Desember 1945, perang besar pertama yang dipimpin oleh Sudirman adalah perang melawan tentara Inggris dan Nica Belanda, dikenal juga dengan Perang Ambarawa. Tentu saja, kemenangan ada di tangan kita. Lalu, atas berbagai prestasi militernya, pada 18 Desember 1945, Sudirman dilantik menjadi jenderal oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya, seiring perkembangan TKR menjadi TNI, Sudirman dilantik menjadi Panglima Besar bersama pucuk TNI lainnya di Gedung Agung Yogyakarta pada 28 Juni 1947. Lalu terjadi agresi militer Belanda II. Serangan yang dilancarkan Belanda pada 19 Desember 1948 ini diawali dengan menyerang ibu kota Indonesia saat itu, Yogyakarta, serta penangkapan tokoh pemimpin negara. Serangan umum 1 Maret 1949 merupakan bentuk respon dari agresi militer Belanda II yang dilancarkan kepada kita. Militer Indonesia pun bergerak cepat. Walaupun tidak bisa hadir dalam rapat, Sudirman mengirim surat yang berisi strategi gerilya yang jadi tulang belakang rencana serangan itu. Persediaan tentara Indonesia yang sedikit, jadi mereka perlu elemen kejutan dan serangan terkoordinasi di seluruh wilayah Jogja dan sekitarnya. Kita berhasil mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia dan TNI-nya sudah tidak ada. Hal ini yang menyebabkan terpojoknya Belanda dalam percaturan politik dunia, hingga terjadi perjanjian Roem-Royen 7 Mei 1949. Ini adalah ilustrasi konsep perang gerilya. Dari 4 titik tersebut, pasukan Indonesia mengepung Belanda dan melancarkan serangan yang disebut serangan umum 1 Maret. Lebih dari 2.000 tentara menyerang dari 4 penjuru arah mata angin, dan selama 6 jam, pasukan kita berhasil kembali menduduki Yogyakarta. Begitu Sudirman menentukan perang gerilya, otomatis harus bergerilya di wilayah pedesaan. Setelah membakar semua dokumen yang ada, perjalanan gerilya dimulai. Dalam perang gerilya ini, beliau bahkan harus ditandu oleh pengikut setianya, karena penyakitnya yang tidak memungkinkan Sudirman untuk berjalan kaki. Selama perjalanan gerilya, Jenderal Sudirman memakai nama samaran Bapak Gede Abdullah Lelono Putra atau Pak D.
Dari nama samaran itu, Sudirman lebih leluasa untuk mengundang kurir-kurir yang berkaitan dengan strategi perjuangan gerilya. Setelah mengarungi hutan, kemenangan akhirnya kita dapatkan. Pada 29 Juni 1949, Yogyakarta telah kembali dan kondisi keamanan sudah kondusif. Ini merupakan titik awal bebasnya bangsa Indonesia secara nyata dari penjajahan Belanda. Presiden, wakil presiden, dan para pemimpin yang lain tiba di Bandara Maguwo dari pengasingan pada 6 Juli 1949. Saat itu, hanya Panglima Besar Jenderal Sudirman yang belum tiba di Yogyakarta. Di dalam suatu pembicaraan, Sudirman mengatakan nanti dulu dan tidak akan cepat-cepat menentukan langkah masuk ke kota Jogja, sebab Belanda itu sangat licik. Akhirnya, setelah beberapa waktu, penjemputan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX beserta stafnya waktu itu yang ada di Jogja untuk menjemput Sudirman di Piyungan. Sampai di kota Jogja, Panglima Besar Jenderal Sudirman langsung menuju Gedung Agung untuk bertemu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Jadi alasan saya memilih tokoh ini adalah karena Jenderal Sudirman adalah sosok yang sangat inspiratif. Jika adanya yang sakit dan harus ditandu saat berperang pun, beliau dengan semangat juang dan tekad kuatnya tetap gigih mempertahankan kemerdekaan. Saya juga tertarik dengan kisah beliau, jadi untuk menyukseskan tugas video sejarah saya mengangkat beliau untuk dibahas.